Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani, saya Wulandari, saya Tania, saya Dinisa Putri, Saya Edward, saya Fajar, saya Zulfia. kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Selamat menonton. Bab 5. Sejarah peradaban Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah merupakan salah satu daulah Islam yang berdiri pada abad pertengahan. Sementara itu, kemunduran Daulah Utsmaniyah mengajarkan tentang beberapa penyebab mundurnya pemerintahan. 1. Masa awal Daulah Utsmaniyah. Berikut para pemimpin Daulah Utsmaniyah pada masa awal serta upaya yang dilakukan terkait perkembangan Islam. Utsmani 1. Pemimpin pertama Kerajaan Utsmani, julukannya Al-Ghazi, kesatria karena berhasil membangun persatuan suku Tural atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orkan berkuasa meneruskan posisi ayahnya Utsman I. Salah satu kebijakannya adalah menjadikan Bursa sebagai ibu kota kerajaan. Mengungkap satu, pada masa ini Daulah Utsmaniyah wilayah bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Anglia Novel diubah menjadi Internan, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Bayazid I, Sultan Bayazid I merupakan orang yang sangat berani, pintar, baik hati, serta senantiasa semangat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. 2. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Berikut para pemimpin Daulah Utsmaniyah pada masa kebangkitannya kembali hingga mencapai puncak kejayaannya. Muhammad I menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Byzantium dan Venesia agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam negeri. Daulah Utsmaniyah merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha, memindahkan ibu kota dari Adrovel ke Buryo sebagai ibu kota para fuqaha. Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni memperluas wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falak, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Muhammad II Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat dia berusia 12 tahun. Mahir dalam hal strategis perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan juga mampu berkomunikasi dalam 6 bahasa. Bayazid II merupakan anak tertua dari Muhammad II. Bayazid II dikenal akan kebijakannya memberikan suaka kepada umat Yahudi dan Muslim yang diusir dari Andalusia setelah menaklukkan Granada. Salim I merupakan salah satu dari 3 putra Sultan Bayazid II. Sultan Salim I merupakan salah satu pemimpin yang dihormati. Ia merupakan orang yang giat dan pekerja keras. Sulaiman I merupakan seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Daulah Utsmaniyah sehingga diberi julukan Al-Kanuni atau pembuat undang-undang yang tertuang dalam kitab Mutakawul Abhar atau Muara Segala Samudera. 3. Masa kemunduran dan keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Adapun para pemimpin Daulah Utsmaniyah setelah Sulaiman Al-Kanuni sebagai berikut. Sultan Salim II naik tahta menggantikan ayahnya Sulaiman Al-Kanuni. Pada masa kepemimpinannya terjadi perperangan yang dilakukan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol dan pasukan Daulah Utsmaniyah mengalami kekalahan. Sultan Murad III naik tahtanya menggantikan ayahnya Sultan Salim II. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat yang kurang baik seperti ayahnya sehingga menyebabkan munculnya pemberontak. Sultan Muhammad III naik tahta setelah ayahnya wafat Sultan Murad III dan terjadinya perebutan kekuasaan dengan adik-adiknya. Pada saat menjabat pun banyak terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarganya. Sultan Ahmad I naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad
ketika pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Sultan Mustafa I. Setelah Sultan Ahmad I wafat, kepemimpinannya diteruskan oleh Sultan Mustafa I, adik Sultan Ahmad I. Hal ini merupakan pertama kalinya terjadi. Tampuk kekuasaan tidak diteruskan oleh putra Sultan tetapi oleh adik tertuanya. Keteladanan dari sejarah Daulah Utsmaniyah. Kemajuan Daulah Utsmaniyah secara umum mengajarkan bahwa kesuksesan atau keberhasilan sangat terkait dengan kerja keras. Sejarah Daulah Utsmaniyah mengajarkan tentang nilai kerja keras dan tidak mudah putus asa atau pantang menyerah. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi